Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap baik-baik saja seperti minggu kemarin. Jadi hari ini kita akan belajar materi yang sama seperti minggu kemarin, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, tapi tentu saja dengan bahasan yang berbeda. Bahasan yang pertama, kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah dan hikmahnya. Jadi Ibu harap kalian dapat memperhatikan video ini dengan baik dan benar, dengan tekun, dengan seksama, serta dapat mengamalkan perilaku-perilaku beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, jangan lupa untuk absen terlebih dahulu, oke? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan doa yang kalian hafal masing-masing di rumah. Berdoa mulai. Amin. Jadi pada bagian pertama, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, kita akan membahas beberapa hal. Nah, bahasan yang pertama adalah kedudukan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kedua, kandungan Al-Quran. Ketiga, bukti-bukti akli yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan yang keempat adalah nama-nama lain dari Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Nah, di dalam bagian itu kita akan membahas lagi nih. Di pertama kita akan membahas tentang kedudukan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Nah, di dalamnya kita akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kedua, Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah Al-Quran sebagai sumber dari sumber hukum bagi umat Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia tentu saja bukanlah tanpa sebab. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman, kisah-kisah, anjuran, larangan, perintah yang dapat mengubah keseluruhan hidup kalian apabila kalian dalami. Nah, mendalaminya ini tentu saja bukan hanya kalian otodidak, kalian perlu juga berguru ya, supaya jangan ada simpang menyimpang dengan ajaran-ajaran lain. Karena di dalam Al-Quran kan terdapat tafsir. Tafsir ini kan juga punya beberapa versi. Nah, jadi kalian perlu belajar tuh. Tidak mudah untuk memahami satu Al-Quran saja. Perlu ada guru. Sebagai pedoman hidup umat manusia, Al-Quran menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam. Baik pedoman untuk diri sendiri, pedoman untuk diri sendiri kepada Tuhan, pedoman untuk diri sendiri kepada umat manusia yang lain, pedoman untuk diri sendiri kepada lingkungan. Nah, jadi semua lingkup kehidupan kita itu memiliki ada pedomannya yang tercantum di dalam Al-Quran. Setelah itu barulah hadis Rasulullah SAW menyusul. Jadi ingat, Al-Quran dulu baru hadis. Kedudukan Al-Quran yang lain adalah juga sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Kita semua tahu bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang masih digunakan. Dan Al-Quran ini juga menyempurnakan hukum-hukum yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini merupakan pedoman yang sangat sempurna. Kedudukan lain adalah Al-Quran juga sebagai sumber dari sumber hukum Islam. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber pertama yang menjadi backingan dari sumber-sumber hukum Islam yang lain, seperti akidah, fikih, syariah, budi pekerti. Di dalam Al-Quran itu semuanya lengkap. Kemudian kita akan membahas tentang kandungan Al-Quran. Minggu kemarin kan kita juga sudah membahas tentang kandungan dari kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, jadi kita kali ini akan membahas tentang kandungan Al-Quran secara menyeluruh. Yang pertama, yaitu ada tauhid atau keimanan. Yang kedua, ada ibadah atau hubungan manusia dengan Allah. Ketiga, akhlak atau tingkah laku manusia dengan Allah, sesama manusia, atau dengan semua ciptaan Allah. Yang keempat, sejarah atau cerita dan kejadian umat terdahulu. Kelima, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Keenam, janji dan ancaman, yaitu berupa kabar gembira bagi orang yang beriman dan peringatan bagi orang yang ingkar. Ketujuh, syariah atau hukum seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.
Dan yang terakhir yaitu tentang ilmu pengetahuan, ilmu yang terbentang di seluruh langit dan bumi. Bahkan di zaman sekarang sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang membuktikan tentang isi dari Al-Quran itu sendiri. Berikutnya kita akan membahas bukti-bukti akli yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Bukti-bukti akli ini artinya bukti yang dapat kita pikirkan secara akal, secara rasional gitulah. Nah, yang pertama adalah Al-Quran menantang orang Arab untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Tetapi tidak ada seorang pun hingga sekarang mampu membuat satu ayat yang sepadan dengan Al-Quran. Satu ayat saja orang lain tidak bisa membuat Al-Quran, apalagi 10 ayat atau 100 ayat. Makanya sampai sekarang Al-Quran tidak ada perubahan sama sekali dari zaman Rasulullah, bahkan dari ribuan tahun yang lalu, karena tidak ada yang bisa membuat. Kedua, itu merupakan salah satu mukjizat Al-Quran pula. Bukti akli lain, jika ada orang Arab bisa membuat satu ayat yang sepadan atau lebih indah daripada Al-Quran, niscaya hal itu akan diketahui oleh khalayak ramai dan banyak orang yang belajar sastra kepada orang tersebut. Namun, data sejarah mutawatir, tidak ada satupun ahli syair yang mampu membuat ayat yang sepadan atau lebih hebat dari Al-Quran. Nah, jadi di zaman Arab dulu itu banyak banget penyair-penyair yang bisa membuat bahasa-bahasa yang indah gitu loh. Tetapi tidak ada satu orang pun sejarah mencatat yang bisa membuat hal tersebut. Mungkin hanya bisa ilmu-ilmunya saja seperti ilmu balaghah, ilmu mantik, hanya seperti itu. Tetapi tidak bisa membuat yang sepadan. Bukti lain, kalam dan tulisan manusia selalu mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan waktu. Dari fasih menjadi tidak fasih. Adapun pengungkapan Al-Quran memiliki gaya yang sama-sama indah, baik ayat yang pertama turun maupun yang terakhir turun. Artinya dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu bahasanya tidak mengalami perubahan sedikit pun. Bahkan kalau misalnya bayi yang mendengar Al-Quran, misalnya kita ditempelin di perut nih, di dalam perut bayi, itu akan membantu kinerja otak saking indahnya. Bukan bahasa yang asal-asalan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu bahasanya tetap seperti itu, stay gitu loh, nggak berubah-ubah, nggak labil sama sekali. Bukti lain, gaya penuturan hadis berbeda dengan penuturan Al-Quran. Ini secara bahasa Arab ya, jadi kan di dalam bahasa Arab itu ada ilmu mantik, ada ilmu balaghah, dan ada ilmu-ilmu lainnya. Nah, itu berbeda kalau misalnya ditelaah oleh orang-orang yang ahli. Bukti akli lain, di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang bisa mengancam keselamatan dan kredibilitas Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Maksudnya gini loh, Al-Quran ini kan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu disampaikan kepada umat manusia. Nah, kalau misalnya Al-Quran ini hanya berpihak kepada Nabi, niscaya tidak akan ada tuh yang mengancam kredibilitas Nabi Muhammad SAW. Tetapi Al-Quran ini kan diturunkan untuk seluruh umat manusia, yang artinya tidak berpihak kepada siapapun. Nah, yang tadi adalah bukti-bukti akli yang menyatakan bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah. Berikutnya kita akan membahas tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Jadi, Al-Quran ini punya sebutan-sebutan lain selain yang kita sebut sehari-hari. Nama-nama lain ini, yang pertama adalah Al-Huda, yaitu petunjuk bagi seluruh umat Islam. Kedua, Al-Furqan, yang berarti pembeda antara yang baik dan yang benar. Ketiga, Asy-Syifa, artinya penawar. Keempat, Az-Zikra, artinya peringatan. Dan kelima yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Kedua, kita akan membahas tentang perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah dan hikmahnya. Yang pertama tadi kan kita sudah membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Nah, kita akan bahas yang kedua lagi nih. Jadi bagian pertama kita akan fokus dulu dengan perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi yang pertama, perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwasanya Taurat, Zabur, Injil, serta Suhuf Nabi Ibrahim dan Musa berasal dari Allah. Kesemuanya adalah wahyu dari Allah. Jadi kalau misalnya kalian cuma meyakini Al-Quran misalnya, sedangkan di dalam Al-Quran juga terdapat kitab-kitab lain dicantumkan nih di dalam Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, itu tidak termasuk dalam perilaku meyakini kitab-kitab Allah. B. Meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam Nabi Muhammad SAW. C. Meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci terakhir, terlengkap dan berlaku sepanjang zaman. Artinya kalau misalnya ada orang lain yang mengaku bisa membuat kitab yang seperti Al-Quran, itu jangan dipercaya.
diyakini bahwa itu ajaran sesat. Membenarkan secara pasti perkara-perkara gaib yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti hari kiamat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Perkara-perkara gaibnya bisa kita yakini seperti jin, bahkan ada surah jin di dalam Al-Quran. F. Mengerjakan secara menyeluruh semua perkara syariat yang termaktub di dalam Al-Quran seperti salat, zakat, puasa, haji, menepati janji, amanah, jujur, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Jadi, sebagai orang yang beriman kepada kitab Allah, kita harus memiliki cerminan gimana sih perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu dengan menaati perintah-perintah yang tercantum di dalam Al-Quran. G. Meyakini bahwa Al-Quran adalah risalah terakhir yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Tidak ada risalah sesudah Al-Quran. H. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup baik dalam berhubungan dengan Allah, dirinya sendiri, sesama manusia, atau hubungan dengan alam. Berikutnya kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah diantaranya: A. Memperkuat keyakinan seseorang kepada tugas Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu Al-Quran. B. Menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Karena dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, maka umat Islam akan selalu menghormati dan menghargai orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran juga tercantum nih, bahwa kita harus menghargai sesama umat manusia. Gak boleh rasisme, gak boleh kolorisme, gak boleh membeda-bedakan. Semua manusia itu sama di mata Allah SWT. Yang membedakan kita semua adalah takwa. Jadi buat kalian yang suka bully teman, kayak misalnya kamu hitam, kamu putih, kamu gendut, kamu kurus, kamu Cina, kamu Eropa, kamu Australia, atau sebagainya, itu gak boleh, karena semua manusia itu sama. C. Mendapatkan pahala dari Allah karena beriman kepada Allah. C. Mendapatkan pahala dari Allah karena beriman kepada kitab-kitab Allah itu hukumnya wajib, yang mana kalau wajib dan kita menjalani kewajiban kita itu, kita akan mendapatkan pahala. D. Menjadikan kitab Allah sebagai tuntunan dan pedoman bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang E. Meningkatkan keimanan kepada Allah yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Kalau misalnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita juga meyakini nih kepada yang menciptakan kitab-kitab Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. G. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. So, itu saja materi kita pada hari ini, dan berakhir pula bab 1 kita, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ibu harap kalian dapat memahami materi-materi pada hari ini. Jadi, untuk evaluasi kalian pada hari ini, Ibu ingin kalian membagi kelas menjadi 2 kelompok, yang nomor absen ganjil dan nomor absen genap. Lalu, kalian jawab soal yang ada di sini. Untuk yang mendapat nomor absen ganjil, kalian jawab nomor 1 sampai 15. Dan yang mendapatkan nomor absen genap, kalian jawab nomor 16 sampai 30. Silahkan ditulis di kertas dengan nama dan nomor absen. Lalu kalian jawabnya hanya pakai poin-poinnya saja. Kalau misalnya jawabannya A, ya A. Kalau misalnya B, ya B gitu loh. Gak usah pakai tulisan-tulisan segala macam. Itu saja dari Ibu. Simpulan materi hari ini adalah Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Jadi tidak akan ada kitab-kitab lain selain Al-Quran, karena ini yang terakhir. Dan jika kalian beriman kepada kitab-kitab Allah, kalian harus menyatakan, membuktikannya dengan perilaku kalian sehari-hari pula. Jangan hanya membaca doang. Bagus sih membaca, bagus. Alhamdulillah kalau misalnya kalian sudah membaca sehari-hari. Nah, akan lebih bagus kalau kalian mengamalkannya lagi untuk kegiatan kalian sehari-hari. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.